Untuk soal selanjutnya yang ditanyakan adalah berdasarkan tabel perbedaan rasio terbesar antara korban meninggal dan hilang dengan korban luka-luka. Jadi kita harus membandingkan rasio korban meninggal ini dengan korban luka-luka ini. Untuk tahun 2013 kita menggunakan pendekatan saja. Ini dibandingkan dengan ini itu mendekati 1:7. Atau ini 7 kali lipat dari ini. Sedangkan dari sini ke sini adalah 1 dibandingkan dengan 3,5. Seperti ini. Kemudian ini hampir sama. Kita anggap 1:1. Kemudian dari sini ke sini itu sekitar 1:5. Karena ini hampir 5 kali lipat dari ini. Kemudian yang ini adalah 1:3. Sedangkan untuk yang di tahun terakhir ini adalah 1 dibandingkan dengan 4. Sehingga rasio terbesar di sini perbedaannya adalah ini, 1:7, yaitu tahun 2013. Jawabannya adalah pilihan yang A. Lalu berikutnya adalah berdasarkan tabel rata-rata banyak korban meninggal dan hilang per kejadian bencana yang terkecil. Jadi kita harus membagi banyak korban meninggal dan hilang dengan banyaknya kejadian bencana, sehingga diperoleh rata-rata. Untuk yang 2013 ini adalah 512 per 1666. Ini mendekati 1/3. Ini untuk tahun 2013. Sedangkan yang berikutnya 2014 itu adalah 604 per 1961. Ini juga mendekati 1/3. Lalu untuk tahun 2015 ini adalah 276 per 1694. Atau ini mendekati sekitar 1/6. Kemudian tahun 2016 itu adalah 578 per 2306. Ini mendekati 1/4. Kemudian di tahun 2017 itu adalah 378 per 2391. Ini juga mendekati 1/6. Sedangkan di tahun 2018 itu adalah 3548 per 1,999. Atau ini 1999. Ini mendekati 3/2. Sehingga di sini yang paling kecil adalah pada tahun 2015 dan 2017. Sehingga kita perlu membandingkan dua ini secara langsung. Di mana 276 per 1694 itu mendekati 300 per 1700. Jadi mendekati 3/17. Sedangkan yang ini adalah 378 per 2391. Ini mendekati 400 per 2400. Atau ini sama dengan 1/6. Jika ini dibandingkan, kita bisa mengalihkan silang, di mana 6 kali 3 adalah 18 dan 17 dikalikan 1 adalah 17, di mana ini yang lebih kecil. Itu artinya nilai pecahan ini lebih kecil dari ini. Tandanya seperti ini. Sehingga yang terkecil adalah tahun ini, 2017, pilihan yang E. Berikutnya yang ditanyakan adalah berikut ini yang bukan merupakan penyebab Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Kita bisa peroleh jawabannya di paragraf yang kedua. Di situ disebutkan bahwa penyebab Indonesia rawan bencana adalah yang pertama, posisi geografis yang berada di jalur cincin api Pasifik sehingga punya banyak gunung api. Yang kedua, posisi wilayah Indonesia yang berada di antara 3 lempeng aktif. Kemudian penyebab yang ketiga adalah iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Dan yang keempat adalah kerusakan lingkungan. Sehingga pilihan A, C, D, dan E ini adalah penyebab Indonesia rawan bencana. Dan yang bukan
adalah pilihan yang B. Lalu selanjutnya yang ditanyakan adalah berikut ini pernyataan yang sesuai dengan bacaan yang diberikan. Dari kelima pilihan ini, setelah diperiksa yang sesuai adalah pilihan yang B, di mana di sini disebutkan meskipun tahun 2018 bukan merupakan tahun dengan jumlah bencana tertinggi, yaitu ini bukan yang tertinggi, tetapi korban meninggal maupun luka-luka adalah yang paling banyak. Ini benar, karena korbannya yang meninggal mencapai 3.000 orang dan yang luka-luka mencapai 13.000 orang. Ini jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan yang lain ini salah karena tidak sesuai dengan bacaan. Soal selanjutnya adalah penalaran analitik. Diketahui bahwa nenek akan membagikan buah kepada 5 cucunya dan masing-masing jenis buah hanya ada 1. Ada 5 orang cucu, kita tuliskan namanya yaitu Sirta, Nanda, Renata, Luna, dan Hani. Informasi yang pertama diketahui bahwa Sirta menyukai mangga dan pepaya. Kita akan buat checklist seperti ini. Ini mangga, kemudian pepaya, di mana Sirta menyukai keduanya. Lalu yang berikutnya Nanda menyukai pisang, mangga, pepaya, dan anggur. Kita tambahkan pisang dan anggur di sini, di mana Nanda menyukai 4 buah ini. Lalu yang selanjutnya Renata menyukai pepaya, hanya pepaya yaitu ini. Kemudian Luna menyukai pepaya dan anggur, jadi ini. Kemudian yang terakhir Hani menyukai pisang, pepaya, anggur, mangga, dan durian. Jadi ada tambahan buah durian seperti ini. Dan Hani menyukai kelimanya. Karena masing-masing buah hanya ada 1, maka kita harus tentukan buah untuk masing-masing orang. Di sini karena Renata hanya menyukai pepaya, maka dia sudah pasti mendapatkan pepaya. Kemudian karena Luna menyukai pepaya dan anggur, sedangkan pepaya sudah diberikan Renata, maka Luna sudah pasti mendapatkan anggur. Demikian pula di sini Sirta, karena pepaya sudah diberikan ke Renata, maka dia mendapatkan mangga. Lalu untuk Nanda, dia hanya bisa mendapatkan pisang ini. Sedangkan Hani, kemungkinan yang terakhir adalah mendapatkan durian ini. Ini adalah buah untuk masing-masing orang. Yang ditanyakan buah yang harus diberikan kepada Hani. Jawabannya adalah durian, pilihan yang E. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa sekolah akan memilih 5 siswa untuk mengikuti lomba 5 mata pelajaran, di mana masing-masing mata pelajaran diikuti oleh 1 siswa yang berbeda. Di sini diberikan informasi 5 siswa dengan mata pelajaran yang mereka kuasai, di mana setiap siswa pandai di lebih dari 1 mata pelajaran. Yang ditanyakan adalah siswa yang tidak mungkin dipilih untuk mengikuti lomba fisika. 5 siswa ini ternyata semuanya pandai di fisika. Namun kita akan memilih siapa yang tidak boleh dipilih untuk mengikuti lomba fisika. Kita periksa satu-satu. Untuk yang pertama adalah Bayu. Kita harus periksa jika Bayu itu dipilih untuk lomba fisika, apakah ada akibat yang mengakibatkan Bayu nantinya tidak boleh dipilih. Kita lihat di sini, jika Bayu fisika, maka Heri sudah pasti kimia. Kemudian Maya sudah pasti biologi. Karena kimia dan biologi ini sudah dipilih, serta fisika sudah dipilih, maka Dita sudah pasti geografi. Seperti ini. Sedangkan Zahra di sini karena menguasai biologi, fisika, kimia, dan geografi, padahal semuanya sudah dipilih, maka akibatnya Zahra tidak bisa ikut lomba. Sehingga Bayu tidak boleh dipilih untuk mengikuti fisika. Bayu seharusnya diikutkan matematika. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah siswa yang tidak mungkin mengikuti fisika adalah Bayu. Sedangkan untuk siswa yang lain itu masih mungkin untuk menjadi wakil di lomba fisika. Pada soal berikutnya diketahui bahwa Bu Atika ingin membeli beberapa buah
di mana ada 3 jenis buah apel, yaitu ini, A1, A2, dan A3. Kemudian ada 4 jenis buah jeruk, yaitu ini, J1, J2, J3, dan J4. Lalu ada 3 buah mangga, yaitu M1, M2, dan M3. Seperti ini. Kemudian informasi yang berikutnya adalah buah A1, J2, J4, dan M2 adalah buah impor, sedangkan yang lainnya adalah buah lokal. Kita tandai di sini A1, J2, J4, dan M2. Lalu yang diketahui di sini adalah Bu Atika ingin membeli jeruk lokal dan mangga impor, di mana mangga impor di sini adalah M2 ini, sehingga sudah pasti harus yang dibeli ada M2. Pilihan yang D ini salah karena tidak ada M2. Kemudian yang selanjutnya kita periksa adalah ketentuan pemilihan ini. Hanya ada 1 buah impor. Karena sudah memilih M2 yang merupakan buah impor, maka tidak boleh ada buah impor yang lain. Jadi kalau ada A1, J2, dan J4, itu jelas salah. Sehingga pilihan A ini salah karena ada A1 ini. Kemudian yang C juga salah karena ada J2 ini. Kemudian yang E ini juga salah karena ada J4. Sehingga jawabannya sudah pasti yang B. Kita perlu periksa yang lain juga. Jika mangga impor dipilih, maka jeruk lokal harus dipilih, di mana jeruk lokalnya adalah J1 dan J3. Ini benar ada J1. Kemudian yang ketiga, jeruk lokal hanya dapat dipilih bersamaan dengan apel lokal. Jadi harus ada apel lokal, yaitu A2 atau A3. Ternyata benar di sini ada A2 dan A3. Sehingga pilihan B ini sudah memenuhi kondisi yang diberikan. Selanjutnya diketahui bahwa untuk lomba Agustusan setiap anak diminta untuk memilih 4 dari 9 perlombaan yang tersedia dengan ketentuan seperti ini. Diketahui bahwa seorang anak tidak ingin memilih lomba B dan lomba I. Kita diminta untuk menentukan lomba apakah yang dapat dia ikuti. Kita lihat informasi atau ketentuan yang kedua ini, yaitu antara lomba C, D, dan F harus dipilih salah satu saja, hanya satu. Sehingga jika dilihat di pilihan ini, pilihan B ini salah, karena C dan D ini harusnya dipilih salah satu saja. Lalu yang berikutnya, kita lihat syarat yang ketiga bahwa lomba E dan A harus dipilih bersamaan. Sehingga pilihan D ini salah karena di sini ada A tetapi tidak ada E. Lalu yang informasi berikutnya adalah lomba H harus dipilih bersama lomba C, di mana pilihan C ini salah karena ada H tapi tidak ada C. Demikian pula pilihan yang E. Ini juga salah karena ada H tapi tidak ada C. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Berikutnya diketahui bahwa di sebuah perumahan terdapat 4 rumah yang menghadap 4 rumah lainnya. Jadi seperti ini, kita gambarkan. 4 rumah ini menghadap rumah yang lain seperti ini. Ini rumah lainnya. Di mana ternyata urutannya adalah A1 sampai A4 dan B1 sampai B4. Seperti ini. Kemudian diketahui bahwa ketentuan pengisian rumahnya adalah seperti ini. Di mana 2 di antara 8 rumah tersebut adalah kosong. Kemudian yang berikutnya adalah Genta menempati rumah A1, jadi ada di sini. Kemudian berhadapan dengan rumah Dedi, ada di sini. Ini sudah kita gunakan. Lalu yang berikutnya adalah ini, informasi ini. Rumah Mia dan rumah Dedi terpisah satu rumah lain. Artinya rumah Mia ada di sini. Lalu yang selanjutnya adalah kita gunakan yang informasi paling bawah, bahwa rumah pojok di lajur rumah Dedi adalah rumah Santi. Artinya rumah Santi ada di sini. Lalu kembali ke atasnya, rumah Santi tidak menghadap rumah kosong. Artinya ini bukan
rumah kosong. Lalu kembali ke atas lagi bahwa rumah Udin di depan rumah Mia. Artinya di sini dan bersebelahan dengan rumah kosong. Karena di sini bukan rumah kosong, artinya rumah kosong ada di sini. Sehingga di sini adalah rumah dari seseorang yang lain. Yang jelas ini tidak kosong, ada penghuninya. Sehingga yang kosong satu lagi ada di sini. Yang ditanyakan adalah rumah kosong berada di pada nomor yang mana, yaitu A2 dan B2, pilihan yang A. Pada soal selanjutnya diketahui bahwa ada 7 orang guru privat yang akan memberikan les privat kepada 7 siswa, di mana setiap satu siswa mempunyai guru privat yang berbeda dan jadwal les privatnya itu untuk tiap siswa berbeda dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita tuliskan di sini Senin sampai Minggu. Kita akan menentukan jadwal guru privat dan siswa yang mendapatkan les privat, siapa saja, untuk masing-masing hari. Kita isi terlebih dahulu yang sudah jelas. Yang pertama adalah Bima memberikan les privat S4 pada hari Rabu. Jadi di sini adalah Bima dengan siswanya adalah S4. Lalu yang berikutnya, Fitri memberikan les privat S5 pada hari Jumat. Jadi di sini adalah Fitri, siswanya adalah S5. Lalu yang berikutnya, Gina memberikan privat di hari Senin. Jadi di sini adalah Gina, siswanya bukan ini, S3 atau S7, kita simpan terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah Chandra adalah guru privat S1 pada hari Kamis. Jadi di sini adalah Chandra, siswanya adalah S1, seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah Devi tidak memberikan les S1 maupun S3 dan jadwal Devi adalah sehari setelah Eni. Artinya Devi dan Eni itu berurutan, di mana kemungkinannya hanya ada di sini. Di sini adalah Eni dan di sini adalah Devi, seperti ini. Dan Eni disebutkan memberikan les privat S6. Jadi di sini adalah S6. Seperti ini. Di mana guru privat yang belum mendapatkan hari adalah Ari. Sehingga di sini adalah Ari. Kemudian kita akan menentukan siswanya. Siswa yang sudah jelas di sini adalah S4, S1, S5, dan S6. Kemudian karena di sini Gina tidak memberikan privat kepada S3 dan S7, artinya Gina memberikan privat kepada S2 ini. Jadi di sini adalah S2. Kemudian tersisa 2 orang lagi. Karena Devi tidak memberikan privat S1 dan S3, artinya Devi adalah S7 ini. Sehingga ini adalah S7. Dan Ari adalah S3. Pembagiannya seperti ini. Yang ditanyakan adalah kombinasi yang benar. Jawabannya adalah pilihan yang D, yaitu Devi pada hari Minggu memberikan privat kepada S7, yaitu yang ini. Soal selanjutnya adalah penalaran kuantitatif. Diketahui ada persamaan seperti ini. Kita diminta untuk menentukan nilai dari X yang mungkin. Kita akan jabarkan persamaan ini. Di sini ada akar X, di mana akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Untuk yang kelas kanan kita tulis ulang. Kemudian karena di sini dipangkatkan 4, maka diperoleh 3 pangkat 4 dikalikan X pangkat 4/2 itu sama dengan 3 pangkat 2, X pangkat 2 ditambahkan 18. Di mana 3 pangkat 4 itu adalah 81. Kemudian ini menjadi X pangkat 2. Ini nilainya adalah 9X pangkat 2 ditambahkan dengan 18. Kemudian kita pindah ini ke kiri, maka diperoleh 81X pangkat 2 dikurangi
9X pangkat 2 sama dengan 18. Sehingga akan diperoleh 72X pangkat 2 itu sama dengan 18. Di mana nilai X pangkat 2 adalah 18 per 72 atau sama dengan 1/4. Sehingga nilai X di sini adalah setengah atau min setengah, di mana jika dikuadratkan nilainya adalah 1/4. Sehingga jawabannya nilai X yang mungkin adalah setengah atau 0,5, pilihan yang D. Berikutnya diketahui ada sistem persamaan seperti ini. Kita diminta untuk menentukan penjumlahan dari ABC. Untuk menghilangkan per 2 ini, maka masing-masing persamaan kita kalikan dengan 2. Seperti ini. Maka akan diperoleh 2A ditambahkan B itu sama dengan 2. Kemudian 2B ditambahkan C itu sama dengan 4. Dan 2C ditambahkan A itu sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan semua, maka akan diperoleh 3A ditambahkan 3B ditambahkan 3C itu sama dengan 12. Kemudian kita bagi 3 masing-masing bilangan, maka akan diperoleh A ditambahkan B ditambahkan C sama dengan 12/3, yaitu 4. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Lalu selanjutnya diketahui bilangan X seperti ini. Kita akan menentukan bilangan X dalam bentuk pecahan paling sederhana. Dimana jika dilihat di sini ada angka 2, 4, kemudian ada angka 6. Sehingga agar dapat dijumlahkan, maka kita samakan penyebutnya, yaitu perkalian angka 2, 4, dan 6. Untuk pecahan yang pertama, agar penyebutnya ini, maka perlu dikalikan 6. Kemudian untuk pecahan yang kedua perlu dikalikan dengan 4. Dan untuk yang terakhir ini, pembilangnya kita kalikan dengan 2, seperti ini. Maka akan diperoleh penjumlahan ini adalah 12. Kemudian perkalian ini adalah 48. Sehingga jika disederhanakan hasilnya adalah 1/4. Yang ditanyakan adalah selisih dari pembilang dan penyebut. Jawabannya adalah 4 dikurangi dengan 1, yaitu 3. Pilihan yang B. Yang berikutnya, diketahui bahwa bilangan asli N memenuhi kondisi bahwa kuadrat dari bilangan tersebut, yaitu N pangkat 2, jika dikurangi dengan 2 kali bilangan tersebut, dikurangi dengan 2N, ternyata nilainya akan sama dengan bilangan N itu sendiri. Nilainya sama dengan N. Yang ditanyakan adalah nilai dari bilangan N. Dari persamaan ini, kita bisa pindahkan min 2N ke ruas kanan. Sehingga diperoleh N kuadrat sama dengan N ditambahkan 2N. Maka akan diperoleh N kuadrat sama dengan 3N. Dengan menggunakan asumsi bahwa N itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa membagi masing-masing ruas ini dengan N. Sehingga diperoleh ini adalah N untuk yang kiri dan ruas kanan tersisa 3. Sehingga bilangan N itu adalah angka 3. Jawabannya adalah pilihan yang B. Yang berikutnya, diketahui bahwa bilangan X nilainya adalah 0,4 dan bilangan Y adalah 0,36. Kita diminta untuk menentukan nilai dari Z yang nilainya dapat diperoleh dari persamaan ini. Kita substitusi, di mana nilai X di sini adalah 0,4, kemudian nilai Y adalah 0,36. Seperti ini. Kemudian 0,4 jika dikuadratkan adalah 0,16, kemudian akar dari 0,36 adalah 0,6, seperti ini. Lalu jika ini dikalikan maka diperoleh 1,6, kemudian dikurangi dengan ini, di mana hasilnya adalah akar dari 1, yaitu 1. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Selanjutnya diketahui 2 pangkat A nilainya 3 dan 3 pangkat B nilainya 4. Kita diminta untuk menentukan perkalian dari A dan B. Kita tulis ulang persamaan yang kedua ini, yaitu 3 pangkat B sama dengan 4.
ternyata angka 3 ini nilainya sama dengan 2 pangkat A. Sehingga 3 ini dapat digantikan dengan 2 pangkat A. Kemudian yang lainnya tetap, ini dipangkatkan B, kemudian nilainya adalah 4. Bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya dikalikan. Sehingga diperoleh 2 pangkat A kali B itu sama dengan 4. Dan 4 ini nilainya adalah 2 pangkat 2. Karena di sini bilangan basisnya sudah sama, yaitu angka 2, maka pangkatnya di sini harus sama. Sehingga diperoleh nilai AB adalah 2. Jawabannya adalah pilihan yang D. Berikutnya yang ditanyakan adalah, berikut ini manakah bilangan yang habis dibagi oleh 18? 18 di sini adalah perkalian 2 dan 9, maka bilangan ini harus habis dibagi oleh 2 dan 9 sekaligus. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 2 adalah genap. Dan ternyata semua pilihan ini memenuhi, semuanya adalah genap. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri bilangan yang habis dibagi oleh 9. Di mana ciri-cirinya adalah jumlah digitnya itu harus habis dibagi oleh 9. Jika kita lihat di sini, jumlah digit untuk yang pilihan A adalah 3, pilihan B adalah 5, pilihan C adalah 7, pilihan D adalah 9, dan pilihan E adalah 2. Di mana yang jumlah digitnya habis dibagi oleh 9 adalah pilihan yang D. Sehingga bilangan ini akan habis dibagi oleh 18. Pada soal selanjutnya diketahui ada sistem persamaan ini, kita diminta untuk menentukan nilai dari perkalian XY. Jika dilihat di sini, persamaan pertama ini dapat bentuknya menyerupai persamaan yang kedua dengan cara ini dikuadratkan. Sehingga dengan menguadratkan masing-masing ruas dari persamaan yang pertama, seperti ini, kita uraikan, kita kalikan seperti ini, maka akan diperoleh 4x pangkat 2 dikurangi 6xy dikurangi 6xy ditambahkan, ini ditambahkan dengan 9y pangkat 2. Nilainya adalah 16, dan ini sama saja dengan 4x pangkat 2 dikurangi 12xy ditambahkan 9y pangkat 2, itu nilainya adalah 16. Kemudian kita akan lakukan eliminasi dengan persamaan yang kedua ini. Kita tulis di sini seperti ini, di mana jika kita lakukan pengurangan, maka ini akan habis. Demikian pula yang ini. Tersisa yang di tengah ini yaitu min 12xy dikurangi xy, yaitu min 13xy, sedangkan 16 dikurangi 55 adalah negatif 39. Sehingga nilai xy di sini adalah min 39 dibagi min 13, yaitu 3. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Untuk selanjutnya diketahui sistem persamaan ini, kita diminta untuk menentukan penjumlahan dari X dan Y. Yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan eliminasi dengan menghilangkan suku per Y ini. Persamaan pertama kita kalikan 1 dan persamaan kedua kita kalikan 3. Sehingga yang pertama ini tetap, yaitu 1 per X ditambahkan 3 per Y sama dengan 11 per 12. Dan persamaan yang kedua ini adalah 15 per X dikurangi 3 per Y itu sama dengan 21 per 12. Kemudian kita jumlahkan, maka ini akan habis, diperoleh 16 per X itu sama dengan 32 per 12. Kemudian kita kalikan silang, maka akan diperoleh 32X itu sama dengan 16 dikalikan 12. Sehingga nilai X adalah 16 dikalikan 12 dibagi 32. Ini kita coret. Maka diperoleh nilainya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6.
Kemudian kita gunakan persamaan yang pertama dengan menggunakan nilai X adalah 6. Sehingga diperoleh 1/6 ditambahkan 3 per Y sama dengan 11 per 12. Sehingga 3 per Y nilainya adalah 11 per 12. Kita pindah ke kanan, dikurangi 1/6. Maka dengan menyamakan penyebutnya diperoleh 11 per 12 dikurangi 2 per 12. Hasilnya adalah 9 per 12. Dengan mengalihkan silang maka diperoleh 9Y sama dengan 3 dikalikan 12, yaitu 36. Sehingga nilai Y di sini adalah 36 dibagi 9, yaitu 4. Sehingga penjumlahan X dan Y di sini adalah 6 ditambahkan 4. Hasilnya adalah 10. Pilihan yang D. Soal selanjutnya, diketahui bilangan X seperti ini dan bilangan Y seperti ini. Yang ditanyakan adalah perkalian keduanya. Sehingga kita kalikan seperti ini. Kita tuliskan seperti ini. Ini dikalikan dengan ini. Yang perlu kita gunakan di sini adalah fakta bahwa A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu sama dengan A ditambahkan B dikalikan dengan A dikurangi B. Sehingga bilangan ini dapat dituliskan dengan 2019 ditambahkan 2018 dikalikan dengan 2019 dikurangi 2018. Pembaginya tetap, yaitu 2018 ditambahkan dengan 2017. Yang belakang juga kita ubah, yaitu 2017 ditambahkan 2018 dikalikan 2017 dikurangi 2018. Penyebutnya juga tetap, yaitu 2018 ditambahkan 2019. Ternyata jika dilihat di situ, ini nilainya sama dengan ini, sehingga dapat dicoret. Demikian pula ini dan ini. Sehingga tersisa ini dan ini saja. Padahal 2019 dikurangi 2018, nilainya adalah 1, dan ini 2017 dikurangi 2018 adalah min 1. Sehingga tersisa perkalian 1 dengan min 1. Hasilnya adalah min 1. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang B. Soal selanjutnya diketahui ada sistem persamaan seperti ini. Kita diminta untuk menghitung nilai dari penjumlahan ABC. Yang pertama kita lihat adalah persamaan yang pertama, yaitu A pangkat 2 ditambahkan AB, ditambahkan BC, ditambahkan AC, nilainya adalah A ditambahkan C. Kita coba sederhanakan bentuk ini, di mana dua persamaan pertama, jika difaktorkan maka akan menjadi A dikalikan A plus B seperti ini. Kemudian dua suku ini jika difaktorkan maka akan menjadi C dikalikan A plus B seperti ini. Sehingga diperoleh ini dapat dituliskan dengan A ditambahkan C dikalikan dengan A ditambahkan B. Ternyata nilainya adalah A ditambahkan C. Sehingga kita bisa membagi masing-masing ruas dengan A plus C seperti ini. Sehingga tersisa A ditambahkan B sama dengan 1. Seperti ini. Lalu, dengan cara yang sama, kita uraikan persamaan yang kedua ini. Ternyata ini sama saja dengan B plus A dikalikan dengan B plus C. Ternyata nilainya sama dengan B plus A. Ini bisa kita coret, sehingga diperoleh B ditambahkan C sama dengan 1. Demikian pula untuk persamaan yang terakhir ini dapat dituliskan dengan C plus B dikalikan dengan C plus A itu sama dengan C plus B. Sehingga ini dapat dicoret dengan ini, sehingga diperoleh C plus A sama dengan 1. Padahal yang ditanyakan penjumlahan ini.
Sehingga kita bisa menjumlahkan ketiga persamaan ini. Ini ditambahkan ini dan ini. Di mana hasil penjumlahannya adalah 2A ditambahkan 2B ditambahkan 2C. Nilainya adalah 1 ditambahkan 1 ditambahkan 1, yaitu 3. Kemudian kita bagi semuanya dengan 2, maka diperoleh A ditambahkan B ditambahkan C sama dengan 3/2, yaitu sama saja dengan 1,5. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang B. Yang berikutnya diketahui ada persamaan seperti ini. Kita akan menguraikannya. Kita pindahkan dua suku ini ke sebelah kanan di sini. Sehingga diperoleh X akar Y ditambahkan Y akar X ditambahkan akar 7XY itu akan sama dengan 7 ditambahkan dengan ini, karena pindah luas menjadi positif, akar 7X ditambahkan akar 7Y seperti ini. Kemudian kita masukkan bilangan yang di luar akar ini ke dalam, sehingga diperoleh akar dari X kuadrat Y ditambahkan akar dari XY kuadrat ditambahkan akar dari 7XY. Kemudian yang ini kita ubah menjadi akar dari 7 kali 7 seperti ini. Kemudian yang sisanya tetap seperti ini. Ternyata masing-masing suku ini dapat dibagi dengan akar XY. Dapat difaktorkan dengan mengeluarkan suku ini. Sehingga diperoleh ini menjadi akar X saja, ini menjadi akar Y, dan ini menjadi akar 7. Kemudian yang di sini yang dapat difaktorkan adalah akar 7. Sehingga ini tersisa akar 7, ditambahkan ini akar X dan ini akar Y. Padahal ini nilainya sama, sehingga dapat dicoret seperti ini. Sehingga diperoleh akar XY sama dengan akar 7. Karena X dan Y adalah bilangan asli, dan 7 adalah bilangan prima, maka kemungkinannya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 7, atau sebaliknya, X sama dengan 7 dan Y sama dengan 1, seperti ini. Karena yang ditanyakan X plus Y, maka kemungkinannya dua kemungkinan ini menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1 ditambahkan 7, nilainya 8. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Lalu yang berikutnya diketahui ada fungsi seperti ini. Kita diminta untuk menentukan penjumlahan dari F1, F50, dan F99. Kita hitung masing-masing. Untuk F1 adalah 4 pangkat 1 dibagi 4 pangkat 1 ditambahkan 2 pangkat 100. Di mana 4 di sini dapat diganti dengan 2 pangkat 2 seperti ini. Sehingga kita bisa, untuk penyebutnya, kita bisa memfaktorkan dengan mengeluarkan 2 pangkat 2 seperti ini. Sehingga diperoleh 2 pangkat 2 dikalikan 1 ditambahkan 2 pangkat 98. Sehingga ini dapat kita coret. Sehingga diperoleh 1 dibagi 1 ditambahkan 2 pangkat 98. Lalu yang selanjutnya, F50 itu adalah 4 pangkat 50 dibagi dengan 4 pangkat 50 ditambahkan 2 pangkat 100. Di mana ini dapat diganti dengan 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 50. Yang ini juga demikian. 2 pangkat 2 dipangkatkan 50 ditambahkan 2 pangkat 100. Di mana nilainya adalah 2 pangkat 100 dibagi dengan 2 pangkat 100 ditambahkan 2 pangkat 100. Di mana ini sama saja dengan 2 pangkat 100 dibagi dengan 2 kali 2 pangkat 100. Dan ini dapat dicoret, sederhanakan. Sehingga nilainya adalah setengah, 1/2.
Lalu yang selanjutnya adalah F99, di mana nilainya adalah 4 pangkat 99 dibagi dengan 4 pangkat 99 ditambahkan dengan 2 pangkat 100. Ini dapat diuraikan dengan 2 pangkat 2 pangkat 99. Yang ini juga demikian. Seperti ini. Sehingga diperoleh 2 pangkat 198 dibagi dengan 2 pangkat 198. Tambahkan 2 pangkat 100. Dan untuk penyebutnya ini dapat dituliskan dengan 2 pangkat 100 dikalikan 1 ditambahkan 2 pangkat 98. Ini kita uraikan saja menjadi 2 pangkat 100 dikalikan 2 pangkat 98. Sehingga jumlahnya adalah ini, 198. Padahal ini dapat disederhanakan dengan mencoret ini. Sehingga diperoleh nilai dari F99 adalah 2 pangkat 98 dibagi dengan 1 ditambahkan 2 pangkat 98. Sehingga nilai dari ini adalah yang pertama ini, 1 dibagi dengan 1 plus 2 pangkat 98. Nilai dari F50 adalah setengah. Dan nilai dari F99 adalah 2 pangkat 98 per 1 ditambahkan 2 pangkat 98. Kita bisa menjumlahkan ini dan ini karena penyebutnya sudah sama. Sehingga diperoleh ini setengah tetap ditambahkan 1 tambah 2 pangkat 98 dibagi dengan penyebutnya ini. Di mana ini nilainya adalah 1 karena sama. Sehingga diperoleh setengah ditambahkan dengan 1. Jawabannya adalah 1,5. Pilihan yang A. Selanjutnya diketahui bahwa sebuah acara dihadiri oleh 6 tamu laki-laki dan 4 tamu perempuan, di mana sesama tamu laki-laki saling berjabat tangan, demikian pula sesama tamu perempuan. Sedangkan tamu laki-laki dan perempuan tidak berjabat tangan. Yang ditanyakan adalah banyaknya jabat tangan yang terjadi di acara tersebut. Kita misalkan ini adalah laki-laki 1 sampai laki-laki 6. Seperti ini adalah cara yang paling sederhana. Kemudian kita lengkapi tabel ini, di mana L1 dan L1 tidak berjabat tangan, tapi L1 dan L2 berjabat tangan. Dengan L3 juga demikian, seperti ini. Kita centang, kemudian L2 dengan L1 berjabat tangan, tetapi sudah dihitung di sini. Sehingga ini kita silang. Kemudian L2 dan L2 tidak berjabat tangan, sedangkan yang lainnya berjabat tangan seperti ini. Jadi kita lengkapi seperti ini. Maka kita dapat memperoleh banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh tamu laki-laki. Yaitu ada sebanyak, kita hitung ini, ada sebanyak 15 kali jabat tangan. Dengan cara yang sama, untuk tamu perempuan, jika dilihat di sini karena ada 6 orang, maka penjumlahan 1 sampai dengan 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Karena tamu perempuan ada 4, maka jabat tangannya adalah 1 ditambahkan 2 ditambahkan 3. Kita mengikuti pola yang di sini. Sehingga terjadi 6 jabat tangan. Maka totalnya adalah 15 ditambahkan dengan 6, yaitu 21. Jawabannya adalah pilihan yang B. Yang selanjutnya diketahui bahwa nilai rata-rata ujian dari 10 siswa laki-laki adalah 7,6. Sehingga dapat dituliskan rata-rata laki-laki di sini adalah jumlah nilai siswa laki-laki dibagi dengan banyaknya siswa laki-laki, di mana nilai rata-rata adalah 7,6. Maka di sini kita bisa peroleh jumlah nilai siswa laki-laki. Banyaknya siswa laki-laki ada 10.
sehingga diperoleh jumlah nilai siswa laki-laki adalah 7,6 dikalikan 10, yaitu 76. Kemudian informasi yang kedua adalah nilai rata-rata dari 15 siswa perempuan adalah 8, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Dengan nilai rata-rata 8, kita bisa peroleh jumlah nilai dari siswa perempuan. Banyaknya siswa perempuan adalah 15. Sehingga diperoleh JP di sini adalah 8 dikalikan 15, yaitu 120. Ternyata yang ditanyakan adalah rata-rata dari seluruh siswa, di mana rata-rata di sini adalah jumlah nilai siswa laki-laki ditambahkan jumlah nilai siswa perempuan dibagi dengan total siswa, yaitu banyak siswa laki-laki ditambahkan banyak siswa perempuan. Sehingga diperoleh 76 ditambahkan 120 dibagi dengan 10 ditambahkan 15, yaitu rata-ratanya 196 dibagi 25. Setelah dihitung nilainya ini adalah 7,84. Jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa Pak Heru membeli sekarung beras dengan harga 480.000. Sehingga kita tuliskan di sini harga belinya adalah 480.000. Lalu yang selanjutnya diketahui bahwa pada karung yang berisi penuh beras tertera bruto 45 kg. Seperti ini berat kotor, jadi berat beras ditambahkan dengan berat wadahnya yaitu karung. Dan ternyata taranya adalah 4%. Tara di sini adalah berat wadah. Sehingga 4% dari 45, yaitu 4/100 dikalikan dengan 45. Hasilnya adalah 180/100 atau sama saja dengan 1,8 kg. Sehingga berat beras di sini adalah berat kotornya dikurangi dengan berat wadahnya, yaitu 1,8. Sehingga diperoleh berat beras di sini adalah 43,2 kg. Ternyata yang berikutnya diketahui bahwa Pak Heru menjual beras tersebut dengan harga 12.000 per kilogram. Sehingga harga jualnya di sini adalah berat beras keseluruhan adalah 43,2, dijual dengan harga per kilonya adalah 12.000. Di mana hasilnya adalah 518.400. Yang ditanyakan adalah keuntungan yang diperoleh. Untung di sini adalah harga jual ini dikurangi dengan harga beli ini, yaitu 518.400 dikurangi 480.000. Jawabannya adalah 38.400. Pilihan yang C. Soal selanjutnya diketahui bahwa Hashim dan keluarganya membeli satu porsi pizza dengan harga tertera pada menu adalah 240.000. Kita tuliskan seperti ini, harganya adalah 240.000. Kemudian ternyata saat akan membayar, Hashim mendapatkan diskon 15%. Jadi mendapatkan diskon itu 15% dari 240.000. Di mana ini sama saja dengan 15/100 dikalikan dengan 240.000. Seperti ini bisa kita coret nolnya 2, sehingga diperoleh ini perkaliannya adalah 36.000. Sehingga harga yang baru adalah 240.000 dikurangi diskonnya, yaitu 36.000. Di mana harganya menjadi 204.000. Lalu ternyata berikutnya diketahui bahwa harga setelah didiskon dikenakan pajak 5%. Sehingga pajak yang dikenakan di sini adalah 5% dari 204.000. Yang sama saja dengan 5/100 dikalikan dengan 204.000,
nolnya kita buang 2 seperti ini, diperoleh 10.200. Sehingga harga yang harus dibayarkan adalah harga setelah didiskon ini ditambahkan dengan pajak yang harus dibayar, yaitu 10.200. Sehingga Hasim harus membayar sebesar 214.200. Pilihan yang B. Lalu diketahui bahwa sebuah kos-kosan dihuni oleh 6 orang dan terdapat 2 kamar mandi yang dapat digunakan, dan durasi mandi masing-masing orang adalah seperti ini. Yang ditanyakan adalah jika mereka bergantian menggunakan kamar mandi mulai pukul 7 pagi, maka paling cepat mereka semua selesai mandi pada pukul berapa? Kita misalkan ini adalah kamar mandi 1 dan ini adalah kamar mandi 2. Karena diinginkan selesainya paling cepat, maka kita harus menempatkan 6 orang itu di 2 kamar mandi ini. Karena inginnya paling cepat, maka harus dibagi rata yang mandi di kamar mandi 1 dan di kamar mandi 2. Durasinya harus diusahakan sama. Jika dilihat di sini, kita bisa memilih B dan E untuk kamar mandi yang pertama, yaitu 18 dan 27, dengan total durasi adalah 45 menit. Dan yang sama lagi adalah A dan F, kita tempatkan di kamar mandi yang kedua, yaitu 14 dan 31. Durasinya sama, yaitu 45 menit. Sedangkan 2 orang lain, yaitu C dan D, ini selisihnya tidak jauh, hanya 4 menit. Bisa kita letakkan di kamar mandi 1 dan kamar mandi 2 seperti ini. Sehingga di kamar mandi 1 totalnya memerlukan durasi sebanyak 66 menit, dan di kamar mandi 2 adalah 70 menit. Karena yang ditanyakan adalah mereka selesai mandi semua, artinya yang dipilih harus bilangan yang lebih besar, yaitu 70 menit ini. Sebenarnya kemungkinan lain untuk menempatkan orang ini itu ada banyak. Hanya saja nanti waktu maksimumnya, kalau dalam hal ini 66 dan 70, terbesarnya 70. Untuk kemungkinan yang lain bisa jadi sama dengan 70 atau lebih besar dari 70. Sehingga ini sudah yang paling cepat. Sehingga mereka akan semua selesai mandi pada pukul 7 ditambahkan dengan 70 menit. Yaitu pada pukul 8:10. Jawabannya adalah pilihan yang C. Yang berikutnya diketahui bahwa toko Arjuna menjual 3 jenis beras, yaitu A, B, dan C, di mana rata-rata harganya adalah 15.000 per kilogram. Sehingga A ditambahkan B ditambahkan C, jika dibagi 3 itu nilainya adalah 15.000. Ini rata-ratanya. Sehingga diperoleh hasil penjumlahan A, B, dan C di sini adalah 3 dikalikan 15.000, yaitu 45.000. Ini informasi pertama yang kita peroleh. Lalu yang selanjutnya diketahui bahwa beras C adalah beras yang paling mahal dengan harga adalah 1,5 kali lipat dari harga beras B. Artinya C di sini adalah 1,5 B. Lalu yang selanjutnya, beras A adalah yang paling murah dan selisihnya dengan beras B adalah 4.000. Artinya A di sini adalah harga beras B dikurangi 4.000 karena A lebih murah dari B. Kemudian kita gunakan dua informasi ini ke persamaan yang kita peroleh sebelumnya ini. Sehingga diperoleh A di sini digantikan dengan ini, B dikurangi 4.000, kemudian B-nya tetap, dan C-nya kita ganti dengan ini, yaitu 1,5 B. Ini sama dengan 45.000, seperti ini. Kita jumlahkan B-nya, ada sebanyak 3,5 B, kemudian 4.000 kita pindah ke kanan, sehingga diperoleh 45.000 ditambahkan 4.000. Sehingga nilai B di sini adalah 49.000
dibagi dengan 3,5 atau 7 per 2. Ini sama saja dengan 49.000 dikalikan 2 dibagi 7. Ini kita coret seperti ini, sehingga diperoleh harga beras B adalah 14.000. Karena harga B sudah diketahui, maka kita bisa peroleh harga C, yaitu 1,5 dikalikan 14.000. Nilainya adalah 21.000. Sedangkan harga beras A adalah 14.000 dikurangi 4.000, yaitu 10.000. Padahal yang ditanyakan di sini adalah Bu Ana membeli 2 kg beras A dan 1 kg beras C. Jadi yang ditanyakan adalah 2A ditambahkan dengan C, seperti ini. Di mana A adalah 10.000 dan C adalah 21.000. Seperti ini. Sehingga totalnya adalah 20.000 ditambahkan dengan 21.000, yaitu 41.000. Jawabannya adalah pilihan yang B. Untuk soal terakhir diketahui bahwa Arini dan Deswita sedang bermain menghitung barisan bilangan. Barisan bilangan yang disebutkan Arini adalah 2, 9, 16, 23, 30, dan seterusnya. Di mana ini merupakan barisan aritmatika dengan suku pertama adalah 2 dan selisihnya atau bedanya adalah 7. Sedangkan Deswita menyebutkan angka 41, 45, 49, 53, 57, dan seterusnya. Di mana ini juga merupakan barisan aritmatika dengan suku pertama adalah 41 dan selisihnya adalah 4. Dengan menggunakan rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambahkan N-1 kali B, maka diperoleh barisan bilangan Arini dapat dituliskan dengan atau ditentukan nilainya dengan rumus ini. AN itu sama dengan A-nya adalah 2, ditambahkan N-1 dikalikan bedanya adalah 7. Ini jika dihitung adalah 7N-5. Sedangkan untuk barisan Deswita itu adalah 41 ditambahkan N-1 dikalikan bedanya 4. Ini jika dihitung hasilnya adalah 4N ditambahkan 37. Kita punya dua rumus ini. Lalu ternyata yang ditanyakan adalah bilangan pertama yang sama yang mereka sebutkan bersamaan. Artinya N-nya itu sama. Dan karena bilangannya yang disebutkan sama, artinya AN itu sama dengan DN. Sehingga diperoleh 7N dikurang 5 itu sama dengan 4N ditambahkan 37. Jadi diperoleh, kita kumpulkan yang memuat N ke sebelah kiri, 7N min 4N, sedangkan yang tidak kita pindah ke kanan, yang tidak memuat N. 37 ditambahkan 5. Diperoleh 3N sama dengan 42, sehingga N di sini adalah 42 dibagi 3, yaitu 14. Itu artinya bilangan yang sama yang mereka sebutkan itu adalah bilangan yang ke-14. Bilangan ke-14 ini adalah kita bisa menggunakan AN maupun DN. Kita gunakan AN saja. Jadi A14 itu adalah 7 dikalikan 14 dikurang 5. Dimana di sini hasilnya adalah 98 dikurangi 5. Yaitu 93. Jadi ini adalah bilangan pertama yang mereka sebutkan bersamaan dan nilainya sama. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, kita lihat soal berikutnya. Di sini tentang persamaan garis singgung. Ya. Jadi, jika garis G menyinggung grafik F di 1,2 dan diketahui f aksen X sama dengan X kuadrat tambah 2X, maka garis G memotong sumbu Y di titik apa di sini? Oke. Sini diketahui ya ada garis G
ada garis G yang menyinggung grafik F di titik 1,2. Oke. Nah, diketahui pula turunan dari F adalah X kuadrat tambah 2X. Nah, jadi kita untuk mencari gradien garis singgung, ya seperti biasa, gradien garis singgung itu ditentukan dari turunan pertama. Ya, gradien garis singgung F di 1,2 berarti sama dengan F aksen 1 di sini ya. Karena di titiknya 1 di sini, 1,2 berarti gradiennya adalah F aksen 1. Oleh karena itu, kita hitung di sini. Kalau diketahui F aksen X sama dengan X kuadrat tambah 2X, ya, maka kita bisa hitung F aksen 1. Yaitu F aksen 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Ya. 1 tambah 2 berarti sama dengan 3. Ya. Jadi gradien garis singgungnya akhirnya sama dengan 3. Ini kita tulis sebagai M. M sama dengan 3. Sehingga persamaan garis singgung yang kita cari, persamaan garis G, ya, adalah Y min Y0. Ini kita tulis rumusnya dulu, sama dengan M kali X min X0. Kemudian kita lihat di sini 1,2 ya. Maka 1 ini menjadi X0-nya. Kemudian Y0-nya sama dengan 2. Y dikurangi 2 sama dengan M-nya sama dengan 3 kali X dikurangi 1. Jadi Y sama dengan 3X min 3. Lalu min 2 pindah ke sana. Min 3 plus 2. Di sini sama dengan 3X min 1 ya. Oke, jadi dengan diketahuinya persamaan garis G, Y sama dengan 3X min 1, maka titik potongnya dengan sumbu Y bisa kita hitung dengan mudah ya. Titik potong garis G dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y. Jadi kita substitusi apa? Ya, kita substitusi X sama dengan 0. Ya, jadi diperoleh Y sama dengan 3 kali 0 min 1 sama dengan min 1. Jadi ini jawaban kita. Ya, titiknya adalah 0, min 1. Jadi jawaban kita adalah B. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas masalah program linier di sini. Oke, kita perhatikan soalnya. Daerah yang menunjukkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 5, X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 9, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0 adalah nomor berapa. Oke, diberikan gambarnya di sini. Ya, daerah ada 5 daerah yang ditunjukkan. Daerah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, daerah manakah yang memenuhi, yang menyatakan ya hasil dari pertidaksamaan ini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, jadi kita diberikan beberapa pertidaksamaan garis, pertidaksamaan linier ya, yang dinyatakan secara grafis dalam bentuk garis. Caranya adalah kita dalam menyatakan setiap pertidaksamaan ke dalam bentuk Y. Jadi dari X plus Y, yang pertama di sini ya, dari X plus Y lebih dari sama dengan 5, maka Y lebih dari sama dengan 5 min X. Gitu ya. Artinya apa? Artinya daerahnya karena dia lebih dari sama dengan, nah karena lebih dari sama dengan berarti solusinya adalah di atas garis. Nah kalau kita lihat garis yang diberikan di soal, di sini kita punya garis X plus Y sama dengan 5. Oke, ini garis X plus Y lebih dari sama dengan 5. Sehingga daerah yang dimaksud adalah daerah di atas garis. Ya, daerah X plus Y lebih dari sama dengan 5 di atas garis. Berarti kalau di atas garis, hasilnya berarti seperti ini. Ya. Garis-garisnya ada di daerahnya, titik-titiknya adalah di atas garis ini. Ya, di sini daerah yang terlibat ya dalam penyelesaian ini adalah daerah 5 dan 3. Ya, jadi kita punya daerah 5 dan 3. 5 dan 3 itu yang memenuhi.
Ya. Oke, jadi untuk ketidaksamaan pertama kita sudah selesaikan. Solusinya adalah daerah 5 dan 3 yang memenuhi. Nah, yang kedua, tentu saja di ketidaksamaan yang kedua adalah X tambah 3Y lebih dari sama dengan 9. Kita ubah, berarti Y lebih dari sama dengan 9 min X dibagi 3. Nah, sekali lagi karena tandanya lebih dari sama dengan, lebih dari atau sama dengan, berarti solusinya adalah di atas garis. Di atas garis, karena garisnya di sini berarti yang ini ya. Oke, kita lihat garis ini adalah garis X tambah 3Y sama dengan 9. Ya, ini garis X plus 3Y sama dengan 9. Maka daerah yang ada di atas garisnya, daerah di sini. Itu ya. Daerah yang ada di atas garis X plus 3Y lebih dari sama dengan 9. Nah, kita lihat nih kan ada irisannya ya. Ada daerah yang diarsir 2 kali di sini. Daerah mana itu? Ya, kita lihat daerahnya adalah daerah 5 kalau kita lihat ya. Daerah 5 kita arsir 2 kali di sini. Karena kita lihat daerah yang memenuhi ini adalah daerah yang keempat dan 5. 4 dan 5. Oke, jadi daerah 5 dan 3 untuk yang pertama. Dan daerah 4 dan 5 untuk yang kedua. Tentu saja karena X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka ini daerah yang memenuhi gitu ya. Jadi kalau gitu daerah yang menjadi himpunan penyelesaian adalah irisan dari kedua daerah tersebut, yaitu daerah 5 ya. Yaitu daerah 5 di sini. Ya, cocoknya di sini 5 dan 3, 4 dan 5, berarti yang sama yaitu daerah 5-nya. Kan ya? Jadi daerah 5 diarsir 2 kali di gambar dan cocok di sini hasilnya ya. Oke, jadi karena daerah yang menjadi solusi adalah daerah 5, maka jawaban kita adalah E. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, dalam rak telur terdapat 20 box telur. Dari 20 box tersebut terdapat 3 box berisi telur pecah. Jika Rusti mengambil 3 box telur satu per satu dengan pengembalian, berapa peluang Rusti mendapat box berisi telur pecah pada box pertama dan ketiga? Oke, jadi di sini ada 20 box telur ya. Nah, di antara 20 ini terdapat 3 yang pecah. 3 box ya, 3 berisi telur yang pecah. Nah, dan sisanya berarti semuanya tidak pecah gitu ya. Ada 17. Oke, 17 tidak pecah. Jadi semua telurnya tidak pecah. Nah, sekarang kita akan mencari peluang yang diinginkan ya. Yaitu mendapatkan mendapatkan box berisi telur pecah pada box pertama dan ketiga. Ya, dia berisi telur pecah. Oke, jadi di sini terdapat dua kemungkinan. Telurnya pecah, kita misalkan dia P. Ya, ini maksudnya mendapatkan telur pecah, kita simbolkan sebagai P, dan tidak pecah sebagai Q. Oke, jadi yang kita inginkan adalah peluang berisi telur pecah pada pertama dan ketiga. Berarti peluang kita mendapatkan seperti ini. Jadi yang pertama pecah, kemudian tidak pecah, Q, dan kemudian pecah yang ketiga. Jadi pengambilan pertama, ini ya, pengambilan pertama dapatnya telur pecah. Pengambilan kedua dapat telur yang tidak pecah. Pengambilan ketiga mendapatkan telur yang pecah lagi. Oke. Nah, untuk menghitung peluangnya berarti kita harus hitung satu-satu. Peluang berisi dari telur ini, oke, 20 box telur ini, 3 berisi telur pecah. Berarti peluangnya berapa? Yaitu peluangnya 3 per 20. Sedangkan sisanya yang yaitu 17 telur tidak pecah, ya 17 box maksudnya di sini ya, yaitu 17 per 20. Oke. Jadi peluang yang kita inginkan adalah pertama, ya dapat telur pecah 3 per
20. Setelah itu, karena dia diambil satu persatu dengan pengembalian, jadi setelah diambil box yang berisi telur pecah, dikembalikan lagi ke dalam rak tersebut. Jadi peluang kita sekarang mendapatkan box telur yang tidak pecah, yaitu ini, 17/20. Nah, setelah itu dikembalikan lagi, ya, kemudian diambil lagi, mendapatkan box yang berisi telur pecah. Jadi peluangnya sekali lagi 3/20. Oke, dengan menghitung ini ya, jadi 3 kali 17 kali 3, 9 kali 17 per, di sini 2 kali 2 kali 2, 8 kali 1000, ya, 9 kali 17 per 8, ya, dikali 1/1000. Nah, dengan menghitung 9 kali 17 per 8 nanti akan diperoleh hasilnya 0,019125, ya. Di hasil perkalian ini setelah dihitung adalah 0,019125. Oke, jadi peluangnya adalah sekian, ya. Jadi jawaban kita adalah B. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan menyelesaikan masalah fungsi di sini. Fungsi komposisi. Jadi diketahui f komposisi Gx sama dengan 16 pangkat x kuadrat tambah x dikurangi 1. Jika Gx sama dengan 2x kurangi 1, maka berapa fx? Oke, jadi kita akan mencari fungsi fx ya, sehingga komposisi ini berlaku. Ya, f OG x itu sama dengan f komposisi fgx seperti ini. Oke, fungsi komposisi. Nah, ini sama dengan 16 pangkat x kuadrat ditambah x kurangi 1. Nah, sekarang diketahui Gx sama dengan 2x kurangi 1. Jadi kita substitusi di sana f Gx. Nah ya, Gx-nya ganti dengan 2x min 1. Sama dengan 16 pangkat x kuadrat tambah x min 1. Nah, soal seperti ini, fungsi komposisi oleh fungsi linear ya, jadi 2x min 1 di sini kan sebuah fungsi linear. Nah, karena f2x min 1 sama dengan 16 pangkat x kuadrat tambah x min 1, kita bisa memisalkan bentuk di dalam f ini menjadi sebuah variabel lain. Jadi misalkan, sini ya, misal y itu sama dengan 2x min 1. Ya, y sama dengan 2x min 1. Nah, sekarang kita nyatakan x yang ada di dalam fungsi tadi semuanya ke dalam y. Kalau gini berarti x sama dengan, ganti menjadi y plus 1 per 2. X sama dengan y plus 1 per 2 ini ya. Nah, setelah dinyatakan seperti ini, kita ubah semua x yang ada di dalam fungsi tadi dengan y plus 1 per 2. Maka diperoleh f y sekarang ya. Jadi 2x min 1-nya ganti jadi y. Sama dengan 16 pangkat y plus 1 per 2 kuadrat ditambah y plus 1 per 2. Lalu dikurangi 1. Oke, terlebih dahulu berarti kita akan hitung eksponen yang di atas eksponen yang di fy ini. Oke ya, jadi kita hitung di sini. Berapa nilai dari y plus 1 per 2 kuadrat ditambah y plus 1 per 2 min 1. Oke, sama dengan y kuadrat tambah 2y tambah 1 per 4 ditambah y plus 1 per 2 dikurangi 1. Sama dengan, samakan penyebutnya menjadi 4 semua. Sehingga y kuadrat plus 2y plus 1 ini akan ditambah dengan 2 kali y plus 1. 2y ditambah 2 dikurangi 4. Oke. Sama dengan y kuadrat plus 4y min 1 ini ya per 4. Oke, jadi ini ya, y plus 1 per 2 kuadrat ditambah y plus 1 per 2 min 1, hasilnya sama dengan y kuadrat ditambah 4y min 1 per 4. Sehingga, nah kita ubah eksponen yang ada di dalam fy tadi. Oke,
Jadi Fy sama dengan 16 pangkat Y kuadrat tambah 4Y min 1 per 4. 16 kita ingat ya, 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, ini dipangkatkan dengan Y kuadrat tambah 4Y min 1 per 4 sama dengan 2 pangkat Y kuadrat tambah 4Y min 1 ya. Jadi 4-nya ini dibagi aja habis. Jadi sebenarnya Fy udah ketemu sama dengan ini. Ya, maka Fx sama dengan 2 pangkat ini ya. Jadi F yang kita cari adalah Fx sama dengan 2 pangkat X kuadrat ditambah 4X min 1. Ya, sayangnya tidak ada pilihan ini ya di jawabannya. Di jawaban kita A, B, C, D, E ini isinya dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi kita harus manipulasi sedikit lagi. Bentuk X kuadrat tambah 4X min 1. Ya, ini bisa diubah dalam bentuk X plus 2 kuadrat X kuadrat tambah 4X plus 4. Ini ya. Kemudian supaya dia menjadi min 1, berarti ini harus dikurangi dengan 5. Ya, jadi Fx sama dengan 2 pangkat X plus 2 kuadrat dikurangi 5. Ya, dapat dicek bahwa X plus 2 kuadrat min 5 ini akan sama dengan X kuadrat plus 4X min 1 ya. Jadi, kalau gitu jawaban kita apa? Ya, jadi jawaban kita adalah A. Baiklah, berikutnya adalah masalah tentang matriks. Diketahui matriks A sama dengan diketahui di sini 3R, 12, 4R dengan R positif. Matriks B memiliki komponen min 6, 0, 1, 2. Jika A merupakan matriks singular, maka nilai A dikurangi B. Jadi, kita akan menghitung nilai A-nya, matriks A-nya ya. Matriks A-nya harus seperti apa? Supaya 3R, 12, 4R ini adalah singular. Oke, pertama kita definisikan dulu ya apa itu matriks singular. Yang dimaksud dari matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki inverse ya. Jadi matriks singular matriks yang tidak punya inverse. Nah, jadi di matriks ini bisa jadi tidak mempunyai inverse ya, bisa jadi punya inverse. Tidak seperti di bilangan. Nah, maksudnya tidak punya inverse. Jadi A inverse ini artinya tidak ada. Jadi kita tidak bisa membuat matriks A inverse ya. Tidak ada dia. Nah, untuk menentukan kapan matriks itu singular, jadi kapan kita mempunyai matriks yang tidak punya inverse, diceknya adalah menggunakan determinan. Jadi kita hitung determinan dari A. Nah, jika determinan A sama dengan 0, maka A singular. Ya, sebaliknya, jadi jika determinan A tidak sama dengan 0, matriksnya tidak singular. Oke, karena di sini diketahui matriks A singular, ya, matriks A singular, maka determinan A sama dengan 0. Kita hitung determinannya di sana. Determinannya kita hitung dengan kali silang seperti ini ya. 3R kali R, berarti 3R kuadrat dikurangi 4 kali 12, 48, sama dengan 0. Diperoleh R kuadrat, berarti harus sama dengan berapa? Iya, 16. Nah, jadi R sama dengan 4, atau R sama dengan min 4. Oke, dari sini di soal diberi ketentuan bahwa R harus lebih dari 0. Jadi ini yang kita pilih nilai R-nya ya. R sama dengan 4, sedangkan R sama dengan 14 tidak kita pakai. Jadi dengan R sama dengan 4, kita mendapatkan matriksnya. Jadi A sama dengan substitusi R-nya 4 di sana. 3 kali 4, 12, 4, 12, 4. Ya. Jadi ini matriks A-nya. Sekarang kalau gitu kita bisa menghitung A dikurangi B. Jadi A min B, di sini kita tulis ini B. B sama dengan min 6, 0, 1, 2. Jadi berapa A kurangi B? Tinggal hitung, tinggal kita kurangi komponen tiap komponennya. 12 dikurangi min 6, 18. 12 dikurangi 0, 12. 4 dikurangi 1, 3. 4 dikurangi 2, 2. Oke, jadi inilah dia matriks A dikurangi B.
Jadi jawaban kita yang mana di sini? Ya, jawaban kita adalah C.